Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1083 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Kebenaran pada Hari Itu. Cerita dimulai dengan menampilkan kerajaan Kamabaka. Di suatu ruangan dalam istana, ada rapat penting antara Sabo, Dragon, dan Ivankov. Di dalam ruangan tersebut, Sabo mengatakan bahwa dia bersama 3 komandan revolusi telah melakukan apa yang menjadi tugas mereka saat mereka datang ke Marijois. Di sana, mereka telah menghancurkan monumen cakar naga yang menjadi simbol dari para Tenryubito. Hal tersebut adalah bentuk deklarasi perang terhadap Tenryubito. Kemudian, mereka juga telah sukses menyelamatkan budak sebanyak mungkin dari sana. Bahkan, Kuma yang diperbudak pun berhasil diselamatkan. Walau kini, Kuma secara misterius kembali lagi ke Marijois. Sabo juga mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan dan menghancurkan tempat persediaan cadangan makanan milik Tenryubito. Aksi-aksi yang telah dilakukan oleh Sabo dan 3 komandan revolusi sukses menarik perhatian dunia, walau pada akhirnya Angkatan Laut juga menggerakkan kekuatan besar. Setelah itu, Dragon bilang bahwa pasukan revolusi berniat membuat 12 kerajaan memberontak terhadap pemerintah dunia agar pasukan revolusi bisa memegang pengaruh yang kuat. Untuk sementara, 8 kerajaan telah sukses dibuat memberontak. Namun, Ivankov segera menyela dengan bilang bahwa 1 dari 8 kerajaan itu telah menghilang. Kerajaan tersebut adalah Lulusia yang hancur secara misterius. Dragon kemudian berkata bahwa berita-berita yang ada di koran menutupi semuanya, tapi 7 kerajaan yang tersisa sudah mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan membayar upeti kepada pemerintah dunia. Setelah itu, Ivankov bilang pasukan revolusi juga telah menyerang pembawa pasokan untuk pemerintah di seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan untuk menghentikan sumber daya mereka agar tidak sampai ke Marijois. Pihak pemerintah dunia pernah berkata bahwa Marijois yang berlokasi di tempat tinggi adalah benteng yang tidak tertembus. Namun, Ivankov yakin sebentar lagi mereka akan hidup di bawah pengepungan. Para Tenryubito akan segera merasakan bagaimana hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ivankov sangat gembira ketika memikirkannya. Dia bilang itulah yang disebut sebagai keberhasilan. Dragon pun membenarkan hal tersebut. Walau sebenarnya pasukan revolusi mungkin belum menghentikan semua persediaan milik pemerintah dunia, tapi setidaknya secara perlahan pasukan revolusi telah memberikan dampak kepada mereka. Dragon tahu sekarang pemerintah dunia pasti sedang sedikit kewalahan. Meski begitu, Dragon juga paham bahwa pemerintah dunia bukan musuh yang akan diam saja. Menurut Dragon, jika pemerintah dunia mulai menggerakkan para kesatria suci, maka perang yang sesungguhnya akan segera dimulai. Saat Dragon menyebut soal kesatria suci, muncul siluet 9 orang. Belum jelas siapa sebenarnya para kesatria suci ini, tapi yang pasti mereka merupakan orang-orang yang penting dalam pemerintah dunia. Mereka sangat kuat dan berpengaruh karena Dragon sendiri bilang perang yang sesungguhnya akan dimulai saat para kesatria suci mulai bergerak. Sepertinya, Kesatria Suci adalah kelompok paling elit dan paling kuat dalam pemerintah dunia. Mereka hanya akan bergerak untuk hal-hal yang benar-benar penting saja. Para Kesatria Suci ini pun akan menjadi musuh besar bagi pasukan revolusi. Sejak spoiler beredar beberapa hari yang lalu, ramai orang membahas tentang salah satu siluet dari Kesatria Suci yang kelihatannya mirip dengan Shanks. Bisa jadi, Kesatria Suci itu adalah Shanks yang merupakan agen ganda, atau mungkin saja orang itu memiliki hubungan darah dengan Shanks, yaitu ayahnya. Siapapun dia, yang pasti Kesatria Suci akan menjadi tokoh-tokoh penting dalam cerita ke depan nanti. Ivankov berkata bahwa Sabo akan menjadi target utama dari Kesatria Suci. Dragon pun bilang Sabo sekarang memang telah menjadi pahlawan bagi orang-orang yang menginginkan revolusi karena ada berita Sabo telah menghabisi Raja Cobra.
Ivankov pun menunjukkan koran yang menampilkan foto jasad Raja Kobra. Lalu ada Sabo di samping jasad tersebut. Foto itulah yang membuat orang-orang yang berhubungan dengan Sabo ada yang menangis dan ada juga yang panik. Dengan adanya foto itu, maka Sabo menjadi tersangka kuat di balik kematian Raja Kobra. Tentu kita tahu Sabo tidak melakukan hal tersebut. Sabo pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Mary Joyce, sehingga kilas balik tentang hari itu mulai diperlihatkan. Kejadian tersebut sudah beberapa bulan yang lalu dari saat ini, ketika referee masih berlangsung. Di sana, Sabo dan 3 komandan revolusi menimbulkan kekacauan. Mereka melancarkan serangan di kediaman para Tenryubito itu. Para Tenryubito pun berlarian dengan panik karena terjadi ledakan-ledakan yang besar. Ada seorang Tenryubito yang menaiki punggung seorang budak. Dia mencambuk budak itu untuk merangkak lebih cepat karena si budak mulai kehabisan tenaga. Tenryubito itu pun turun dan ingin menembak budak tersebut, tapi ada Gagak yang merampas pistol dari sang Tenryubito. Gagak tersebut ciptaan Karasu. Karasu juga menciptakan Gagak lain untuk mendekati si budak, yang mana Gagak tersebut berbisik bahwa si budak harus lari ke arah timur. Para agen Cyberpol yang melihat Karasu langsung melancarkan tembakan beruntun. Terlihat tubuh Karasu hancur akibat tembakan tersebut. Namun secara tiba-tiba Karasu muncul di belakang mereka dan melancarkan serangan bernama Obelisu. Serangan tersebut memunculkan arang hitam tajam yang berbentuk beberapa bilah pedang. Terungkap bahwa Karasu adalah pengguna kekuatan buah iblis Sut Nomi. Sut berarti jelaga, yaitu arang hitam halus. Sementara Karasu mengalahkan para agen Cyberpol, di tempat lain ada Lindbergh yang membebaskan para budak. Lindbergh kemudian melihat ke arah di mana lokasi Karasu berada dan tampak ada ledakan besar di sana. Karasu pun mengirim Gagak kepada Lindbergh untuk berpesan agar Lindbergh membebaskan budak secepat mungkin. Kembali ke tempat Karasu, di sana Fujitora telah muncul. Karasu pun menciptakan banyak Gagak dan melancarkan serangan dari segala arah kepada Fujitora. Sementara itu, sedang terjadi juga pertarungan antara Ryokugyo melawan Morley. Ryokugyo telah berubah menjadi pohon raksasa, tapi Morley sukses menusuk tangan pohonnya dengan trisula. Saat Ryokugyo mencoba untuk mengerahkan kekuatan lebih besar dalam menghadapi Morley, beberapa Tenryubito di sana berada dalam bahaya akibat kekuatan Ryokugyo. Seorang Tenryubito pun mengancam Ryokugyo dengan bilang bahwa Admiral itu akan menerima akibatnya jika Tenryubito sampai terluka. Ryokugyo menjadi sangat kesal karena keberadaan para Tenryubito di sana membuat dia tidak bisa bertarung dengan leluasa. Hal yang sama juga terjadi kepada Fujitora. Fujitora sedang bersiap untuk menurunkan meteor, tapi seseorang melarang itu sehingga Fujitora juga tidak bisa bertarung dengan leluasa. Tak jauh dari sana, ada para agen Cyberpol yang menonton pertarungan. Agen-agen itu merupakan karakter yang sudah kita kenal karena mereka adalah musuh dalam arc Enies Lobby. Mereka berkata bahwa dengan adanya 2 admiral, harusnya para admiral itu bisa membalikan keadaan jika saja lokasi pertempuran bukan di Mary Joyce. Namun mereka juga memuji kekuatan dari para pasukan revolusi. Pertempuran di sana pun terus berlangsung, sementara Sabo sedang berada di dalam kastil Pangea. Melalui Denden Mushi, Karasu bertanya, apakah Sabo telah menemukan kunci untuk pengikat leher para budak? Sabo pun menjawab, dia baru menemukan tempat penyimpanannya. Sabo juga melihat Kuma di dalam kastil sedang bersama dengan Roswell dan Carlos. Mereka ingin membalas dendam kepada Myosgard, seorang Tenryubito yang sebelumnya telah memukul Carlos. Rupanya, Carlos juga masih belum menyerah dengan niatnya menjadikan Shirahoshi sebagai budak. Di dalam kastil juga ada Jewel Riboni yang ingin menolong Kuma. Kemudian, di suatu tempat di dalam kastil, ada Rob Lucy yang sedang bersama dengan Vivi. Rob Lucy bilang akan mengawal Vivi, tapi Vivi enggan dikawal olehnya karena Vivi lebih suka dijaga oleh Gar. Sementara itu, Pel dan Chaka sedang mengantar Raja Kobra ke depan pintu ruangan para Gorosei. Penjaga di depan pintu pun bilang yang boleh masuk hanya Raja Kobra saja. Chaka dan Pel agak keberatan, tapi Raja Kobra meminta mereka untuk tetap di luar dan menjaga Vivi saja. Raja Kobra akan masuk sendiri ke dalam ruangan para Gorosei. Jadi, kejadian ini adalah kilas balik yang menampilkan saat-saat menjelang akhir kehidupan Raja Kobra. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1083. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun,
Shameless.